Terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Bincang Sepekan. Tentunya masih dengan pembahasan plus minus belajar daring atau pembelajaran jarak jauh. Tadi Pak Sedi sudah mengatakan bahwa harus mau tidak mau harus terjun ke daring. Nah, saya belum mendengar plus minus dari Pak Sedi. Saya mungkin jelaskan Pak. Ya, memang pembelajaran daring ini banyak keuntungannya sebenarnya. Di era IT, ya, apalagi dengan revolusi industri 4.0, semua nanti orang akan terkoneksi secara online. Orang belanja online, semua kebutuhan orang online, ketemunya online, ya, termasuk pembelajarannya online. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan ini pembelajaran online. Ke depan semua, bahkan kalau kita sekarang ini katakanlah ke bandara, check-in sudah online, beli apa saja online. Jadi ibu-ibu juga sekarang online, sosial media semua pakai. Jadi sebenarnya kita sudah masuk. Nah, hanya saja permasalahannya adalah pembelajaran itu tidak seperti sosial media. Kita ada kurikulum, ada evaluasi. Yang inilah yang menjadi tantangan sebenarnya bagi pemerintah, guru, dan orang tua. Bagaimana apa yang ada di internet itu bisa menjadi sumber pembelajaran. Kalau selama ini hampir sebagian besar pembelajaran itu sumbernya dari guru dan buku. Nah, sekarang untuk ketemu guru kan susah. Ya, oleh karena itu sebaiknya ketemunya secara online. Dan kendalanya adalah siswa kita itu tidak terbiasa belajar tanpa guru. Belum menjadi budaya untuk mereka mau belajar meskipun tak ada guru. Selama ini memang ada namanya PR, belajar tanpa guru sebenarnya. Tapi itu juga menjadi sesuatu yang menjadi momok. Begitu mau dikasih PR, biasa siswanya tidak terlalu senang dengan PR gitu. Nah, guru kita juga selama ini belum terbiasa untuk mengajar tanpa ketemu murid. Jadi begitu ada informasi guru tidak masuk, muridnya ya main-main. Ya, artinya budaya kita adalah budaya diajar langsung oleh guru. Ini yang harus diubah di masa pandemi ini, bahwa kita harus belajar tanpa guru. Nah, memang ada kendala seperti tadi Ibu Anti cerita bahwa yang pertama kita nantilah bahas teknologi dulu. Yang pertama bagaimana mereka ini bisa belajar, mau belajar, memahami pembelajaran tanpa guru dan hanya didampingi oleh keluarga. Kan kalau misalnya orang tuanya sanggup mendampingi, no problem. Karena memang sudah ada sebenarnya homeschooling itu sudah ada konsepnya. Dan itulah yang menjadi alternatif harusnya, bahwa orang tua yang mengajari anaknya. Permasalahannya orang tua tidak tahu mau ngajari anaknya apa. Kurikulumnya kan ada. Ya, beda kalau sosial media tak ada kurikulum, jadi orang tua bisa terjun langsung. Nah, ini tantangannya sebenarnya pada guru dan pemerintah. Kalau saya melihatnya di situ. Bagaimana guru bisa menciptakan sesuatu yang menarik, yang membuat orang tua bisa belajar dan bisa mengajarkan anaknya. Saya potong sedikit Pak ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua orang tua sama dalam menyerap, begitu juga siswanya anaknya gitu. Orang tua di tahun 90-an dengan orang tua di tahun milenial seperti ini tentu beda cara contohnya saya ketika saya mengajar anak saya misalnya IPA gitu, bidang saya bahasa linguistik ya. Kemudian saya buka IPA begitu. Saya kaget. Waktu anak saya SD ini pelajarannya sudah sejauh ini. Ya, gitu. Konten materi ada perubahan sehingga orang tua tidak paham. Nah, disitulah maksud saya peran guru. Bagaimana guru mendesain pembelajaran yang membuat siapapun orangnya senang mempelajari itu dan bisa memahami itu. Jangan lagi menggunakan model pembelajaran pada saat non pandemi. Karena ada guru langsung. Kalau sekarang ini saya ambil contoh sederhana lah. Mungkin kita sering buka YouTube. Bagaimana cara mengecat dinding, memasang wallpaper, macam-macam ada di situ, bikin kue dan sebagainya.
bagaimana cara menanam bunga. Ini banyak orang tua tidak tahu, tapi begitu buka YouTube dia bisa. Iya, bisa. Jadi contoh sederhana, begitu banyak makanan dijual di sekitar kita. Mana apa pernah sekolah ajari itu? Ya. Mana ada kursus ngajari itu? Itu dari internet. Dan siapa yang belajar? Orang tua. Ketika ada resep baru dia bisa belajar. Nah, pelajaran sebenarnya yang sesungguhnya itu. Jadi kalau ada biologi misalnya ya atau fisika, desainlah pembelajaran itu yang membuat orang tua pun mengerti, oh ini maksudnya, sehingga seluruh masyarakat kita terdidik. Itulah kelemahan selama ini pembelajaran. Pembelajaran kita tidak bermakna dalam kehidupan. Betul. Seperti biologi. Biologi ini konteksnya itu tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Akhirnya murid pun tidak suka, bahkan guru pun tidak paham. Apa ini yang diajarkan ke murid? Padahal kalau mau efektif learning by doing. Ya itulah. Jadi kalau misalnya tantangannya di guru, guru mendesain pembelajaran yang sederhana tapi bisa ditangkap oleh siswa, bahkan orang tua siswa pun paham itu. Kalau Bu Alifan sendiri dari materi-materi yang diberikan oleh guru kepada Anda, apakah mudah dipahami atau bagaimana? Begini, aduh saya nanti disoroti nih sama guru anak saya ini. Begini, ini bukan tentang guru dari anak saya saja ya. Ini saya menyuarakan orang tua lain yang beda sekolah dengan anak saya gitu ya. Jadi sampai saat ini menurut saya ya mungkin karena memang faktanya bahwa kita belum siap, sekolah belum siap, guru belum siap, apalagi orang tua gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan yang bisa memfasilitasi, atau harusnya kan di sini guru sebagai fasilitator ya, karena pembelajaran di kelas dialihkan ke rumah sepenuhnya kan, itu. Jadi orang tua. Nah itu dia. Nah itu yang saya perhatikan ya. Jadi kebanyakan kenapa anak-anak stres karena tugasnya menumpuk. Jadi mereka diberi tugas, mereka belum paham sepenuhnya. Kenapa? Karena itu kendala yang tadi, bahwa sekalipun guru menjelaskan via mau media pembelajaran online, tetapi anak-anak kurang mengerti karena tidak ada interaksi. Mereka mau bertanya juga kayaknya bagaimana gitu, apalagi kalau ada kendala jaringan yang tadinya terlambat mengikuti pelajaran tersebut gitu. Jadi seadanya begitu. Jadi ketika tugasnya belum selesai terus ada masuk mapel yang lain masuk lagi, jadi numpuk gitu. Jadi saya rasa memang harus ada inovasi dari guru-gurunya. Dan satu tadi saya sebelum berangkat anak saya satu pesan ya, katanya kalau bisa guru tidak usah menggunakan tenggat waktu dalam memberikan tugas. Karena begini, anak saya tuh selalu stresnya pasti teriaknya ke saya ketika signalnya lemah. Kemudian guru menentukan tenggat waktu ya, harus dikumpul paling lambat jam 12 siang. Kalau tidak terkumpul saat paling lambat 12 siang sudah tidak diterima. Nah itu anak-anak jadi stres. Karena terkadang bukan mereka yang tidak selesai tugasnya ya, tetapi mungkin karena sinyal jaringannya gitu. Dan banyak kendala-kendala lainnya. Itu pesan anak saya satu, dan makanya saya langsung aplikasikan ke mahasiswa saya. Saya kebanyakan mungkin di mahasiswa saya itu terlalu banyak pengertiannya untuk saat ini ya, tetapi saya mungkin ada mekanismenya, tetapi saya punya aturan sendiri juga bagaimana untuk memudahkan mahasiswa saya. Itu mahasiswa saya ya. Iya, baik. Terus semakin menarik saja perbincangan kita pada hari ini. Kita jangan kemana-mana karena kita akan break sejenak.